Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, terkait masalah penemuan bayi di desa kami, Desa Cendana Baru, itu tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, sekitar pukul 11 malam. Jadi pada saat itu bidan desa menelpon saya dan menyampaikan bahwa Puang ada bayi ditemukan di rumah warga. Jadi saya bilang, apa betul beritanya atau bagaimana? Dia bilang, ya betul, serius ini. Saya bilang, di mana bayinya sekarang? Dia bilang, ada di rumahnya keluarga yang salah satu warga yang disampaikan itu. Namanya Sinar. Kemudian saya bersama beberapa warga langsung ke rumah warga tersebut, dan memang betul bahwa ada bayi yang ditemukan. Kemudian saya tanyakan bagaimana kronologi penemuan bayi ini. Disampaikanlah sama tuan rumah bahwa saya tiba-tiba mendengar ada suara menangis di teras, karena saya sebenarnya sudah mau tidur, tapi tiba-tiba saya mendengar ada suara menangis, ada bayi menangis. Jadi saya mengintip lewat jendela, dan begitu saya lihat ada bayi diletakkan di luar, pertamanya saya agak takut. Tapi dibilang anak saya, selamatkan mama, karena nanti bayi itu bayi itu butuh bantuan, butuh pertolongan. Sehingga dibukalah pintunya. Kemudian setelah itu tuan rumah menyampaikan ke warga sekitarnya dan termasuk bidan desa. Ratusan warga Makassar yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menolak PLTSA, Geram PLTSA, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Eterno, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalan Rea, Minggu 10 Mei. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penegasan sikap penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA, atau PEL oleh PT Sarana Utama Sinergi, PT SUS, di wilayah Tamalan Rea. Aksi warga dipicu oleh pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhisa Dewa, dalam sidang debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah bersama PT SUS pada Kamis 7 Mei di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya disebut meminta seluruh pihak untuk tetap melanjutkan proyek PEL di Tamalan Rea dengan merujuk pada Perpres nomor 109 tahun 2025. Warga Mula Baru, Tamalalang, Bontoa, dan Alamanda mengecam pernyataan tersebut karena dianggap tidak mempertimbangkan kondisi real masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek. Perwakilan Kampung Mula Baru, Haji Akbar, menyampaikan bahwa warga tidak menolak pengelolaan sampah maupun proyek pembangunan secara umum, tetapi menolak lokasi pembangunan yang berada sangat dekat dengan permukiman warga. Pemerintah seharusnya melihat kondisi masyarakat secara langsung sebelum mengambil keputusan. Kami tidak menolak proyeknya, tetapi kami menolak lokasinya. Jangan sampai keputusan diambil tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan warga, ujarnya. Koordinator Lapangan Aksi, Haji Aziz, menilai pemerintah pusat hanya menerima informasi sepihak dari pihak perusahaan tanpa memahami kondisi di lapangan. Ia menyebut masyarakat merasa dizalimi karena kekhawatiran mereka terhadap dampak sosial dan lingkungan tidak didengarkan. Pemerintah pusat seharusnya menyerahkan persoalan ini kepada pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi wilayahnya. Universitas Fajar, Unifa, kembali menggelar prosesi wisuda siksif tahun akademik 2026-2027 untuk program magister dan sarjana yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu 13 Mei. Sebanyak 285 wisudawan resmi dikukuhkan, terdiri atas 166 lulusan sarjana, serta 119 lulusan magister. Acara wisuda turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Yayasan Pendidikan Fajar Ujung Pandang, pimpinan universitas, senat akademik, dosen, orang tua wisudawan serta tamu undangan dari Ledikti Wilayah 9 serta mitra Universitas Fajar. Rektor Universitas Fajar, Dr. Mulyadi Hamid, SE, MC menyampaikan hari ini, Universitas Fajar dengan bangga mempersembahkan lulusan terbaik yang telah melalui proses panjang penempaan akademik. Saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci perubahan. Wisuda kali ini tidak hanya menjadi seremoni kelulusan, tetapi juga penanda lahirnya generasi baru yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, ungkapnya. Ketua Yayasan Pendidikan Fajar Ujung Pandang, Dr. M. Ridwan Arif,
MAF, akan menyampaikan yayasan berkomitmen mendorong semua lembaga berdasarkan standar mutu nasional. Mutu terlihat dari relevansi kurikulum yang harus sesuai dengan penyusunan kurikulum dengan industri sekarang, serta perlu memperbanyak skill dan adaptif di era global, katanya. Sementara, Ketua Lembaga Ledikti Wilayah 9 Dr. Andi Lukman, MC dalam sambutannya menyampaikan dorongan bagi para alumni untuk terus Tim Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, berkunjung ke Universitas Hasanuddin dalam rangka penjajakan implementasi produk riset kampus, khususnya pengembangan kendaraan listrik yang dinilai relevan dengan konsep IKN sebagai kota hijau dan cerdas pada Sabtu 9 Mei. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut kerjasama antara Otorita IKN dan Unhas yang telah terjalin sejak awal tahun. Fokus pembahasan diarahkan pada peluang penerapan berbagai inovasi kampus yang tidak hanya berhenti pada level penelitian, tetapi mampu diimplementasikan secara nyata untuk mendukung kebutuhan pembangunan IKN. Direktur Sarana Prasarana Dasar IKN, Cakra Nagara, menjelaskan pihaknya melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah produk inovasi Unhas, salah satunya kendaraan listrik yang dikembangkan oleh tim kampus. Proses ini penting untuk memastikan kesiapan teknologi sebelum diterapkan di kawasan IKN. Kami melakukan penjajakan terkait berbagai inovasi yang dihasilkan Unhas, termasuk kendaraan listrik ini. Intinya, kami ingin melihat apakah produk riset ini bisa diterapkan atau tidak. Sekarang kami ingin mendorong realisasi yang sifatnya nyata, bukan hanya berhenti pada riset, jelas Cakra Nagara. Konsep pembangunan IKN yang mengusung Green City dan Smart Building membutuhkan dukungan teknologi yang adaptif, ramah lingkungan, dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan melalui